Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya, Admin Y. Dalam video ini, kami akan melanjutkan cerita Time Runs Out. Ini adalah bagian yang terakhir. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Incursion. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di Library of Worlds, Dr. Doom menceritakan kepada Dr. Strange tentang bagaimana dirinya menjadi rabung alal. Tentu saja Strange tercengang mendengar. Strange juga menanyakan apakah Black Priest juga merupakan pion Doom. Tentang Black Priest, Doom bilang mereka muncul pada masa yang sama dengan Mapmakers. Doom sendiri tidak benar-benar paham Black Priest itu sebenarnya apa. Menurut Doom, Black Priest merupakan reaksi pertahanan yang diciptakan oleh multiverse. Selanjutnya, Strange membahas tentang Yabbat Umontaru, yaitu Black Swan yang pernah terlibat bersama Illuminati. Yabbat tidak pernah menceritakan segala yang diungkapkan Doom tadi. Padahal Yabbat sebagai seorang Black Swan seharusnya merupakan bawahan Doom. Tentang Yabbat, Doom membeberkan memang ada perpecahan di dalam kelompok Black Swan. Dalam agama yang diajarkan oleh Doom kepada para Black Swan, ada sebagian fakta yang disembunyikan oleh Doom. Suatu hari beberapa Black Swan tidak sanggup menahan rasa penasaran. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang sosok yang selama ini mereka patuhi. Maka mereka nekat memasuki ruangan Doom padahal mereka tidak buta. Di ruangan tersebut, mereka melihat suatu rahasia. Akibat mengetahui rahasia tersebut, sebagian Black Swan memilih berhenti mengabdi kepada Doom. Mereka berhenti menghabisi beragam molekul man, melainkan justru beralih meledakkan planet bumi yang mengalami incursion. Para Black Swan ini melakukan perbuatan yang mirip seperti yang dilakukan Mapmakers. Tanpa mereka sadari, mereka sesungguhnya melaksanakan kemauan bangsa Beyonder. Salah satu Black Swan ini adalah Yabbat. Begitu mendengarnya, Dr. Strange ingin tahu rahasia apa yang dilihat para Black Swan tersebut sampai mereka membelot. Maka Doom menunjukkannya pada Strange. Rahasia tersebut merupakan senjata yang akan digunakan oleh Doom dan Owen untuk mengalahkan bangsa Beyonder. Strange sontak terkejut melihat senjata tersebut. Setelah memperlihatkan senjata tersebut, Doom membahas tentang sesuatu. Dirinya dan Owen pergi ke masa lalu untuk mengacaukan rencana bangsa Beyonder. Kalau memang bangsa Beyonder sangat kuat, tentu mereka juga akan melakukan hal serupa, yaitu pergi ke masa lalu untuk menghentikan Doom. Meskipun begitu, mereka tidak pernah melakukannya. Berdasarkan fakta ini, Doom menyimpulkan bahwa bangsa Beyonder bersifat linear. Mereka terbatas pada timeline mereka sendiri. Mereka tidak bisa memasuki timeline lainnya. Inilah kelemahan mereka, yaitu tidak bisa melakukan perjalanan waktu. Sambil menjelaskan semua ini, Doom bersama Owen dan Strange berangkat meninggalkan Library of Worlds. Tidak lupa, Doom membawa juga wadah berisi senjata rahasia yang tadi diperlihatkan kepada Strange. Pada akhirnya, mereka tiba di lokasi yang sebelumnya menjadi tempat pertempuran Multiversal Avengers melawan bangsa Beyonder. Di sana masih ada Mjolnir universe lain yang sempat hendak diangkat oleh Thor. Setibanya di sana, Strange menanyakan sesuatu kepada Doom. Bangsa Beyonder ingin memusnahkan multiverse, sedangkan perbuatan Doom membantai Owen menyebabkan terjadinya incursion yang membuat berbagai universe hancur. Ini artinya tindakan Doom dan bangsa Beyonder sebenarnya berujung pada hasil yang sama. Jadi Strange ingin tahu apa gunanya perbuatan Doom. Tentang hal itu, Doom menjawab aksi yang dia perbuat ada bedanya. Dia akan menyelamatkan sedikit bagian dari multiverse. Pada saat itu muncul cahaya terang yang menyinari Doom, Strange, dan Owen. Dari cahaya tersebut terdengar suara bangsa Beyonder. Suara itu mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang pernah diucapkan pada Multiversal Avengers. Di hadapan suara bangsa Beyonder, Doom tidak merasa gentar sama sekali. Doom mengumumkan bahwa dirinya adalah sang penghancur. Dia mengaku telah menghancurkan universe untuk menghina bangsa Beyonder. Selain itu, dia juga telah memanfaatkan milik mereka, yaitu molekul man. Kini Doom bertekad untuk melenyapkan segalanya tentang mereka. Dari lubang cahaya kemudian bermunculan banyak Beyonder. Maka Doom meluncurkan senjata rahasianya. Sesungguhnya senjata itu adalah banyak sekali Owen. Rupanya Doom dan Owen utama sebelumnya sudah memperbanyak Owen. Selain itu, segala Owen ini juga telah diperkuat. Seperti sudah disebutkan, Owen adalah bom. Sekarang
semua Owen ini menimbulkan ledakan amat sangat dahsyat. Doom bersama Owen utama dan Dr. Strange tercengang menyaksikan kejadian ini. Di Necropolis, Reed Richards dan T'Challa merasa sangat kaget. Menurut data yang sedang mereka lihat, jumlah universe yang tadinya ada ratusan ribu, kini tinggal tersisa kurang dari 2 lusin saja. Penyebab kehancuran banyak universe tersebut adalah ledakan banyak sekali Owen, tetapi Reed dan T'Challa tentu tidak mengetahuinya. Bagi mereka, peristiwa ini terjadi begitu saja tanpa ada penjelasannya. Mereka berdua pun merasa semakin putus asa. T'Challa bilang mereka sudah kehabisan waktu, segalanya telah berakhir. Nantinya, setelah Kabal disingkirkan, Reed menyampaikan kepada para hero tentang kehancuran ratusan ribu universe ini. Cerita dari Reed tersebut sudah kami tampilkan dalam video Time Runs Out bagian keempat. Dalam komik Avengers volume 5 isu 44, saat ini di gedung Baxter di universe utama sedang berlangsung diskusi antara Reed Richards, Susan Storm, Beast, Steve Rogers, Rhodey, dan Captain Marvel. Reed mengungkapkan tentang rencana pelarian memakai pesawat yang dibuat dari campuran kulit Living Tribunal dan vibranium. Pesawat itu diyakini bisa bertahan dari incursion. Dengan memanfaatkan pesawat ini, beberapa ilmuwan akan diselamatkan untuk nantinya memulai kembali peradaban umat manusia. Tentang rencana tersebut, Steve tidak mau Illuminati menaiki pesawat. Menurutnya, Illuminati tidak boleh kabur. Sebenarnya, tidak semua anggota Illuminati ikut serta. Bruce Banner menyadari kepribadian Hulk bisa menjadi resiko, jadi dia tidak akan ikut. Captain Britain juga memilih tetap tinggal di bumi, sedangkan Hank Pym memiliki kejiwaan yang tidak stabil sehingga tidak diajak. Meskipun begitu, para anggota jenius lainnya pasti akan sangat dibutuhkan, yaitu Reed Richards, T'Challa, Beast, Amadeus Cho, dan Tony Stark. Jadi mereka harus ikut. Keterlibatan Tony kemudian menjadi sumber perdebatan, sebab Steve dengan tegas menolak Tony diselamatkan. Saat itu Beast berusaha mengingatkan jasa Tony. Selain itu, Reed mengatakan Tony merupakan orang terbaik dalam hal membangun benda-benda canggih, jadi keikutsertaannya akan sangat berguna. Pembelaan ini mendapat penolakan dari Rhodey. Bahkan Susan juga setuju bahwa membawa Tony merupakan ide yang buruk. Pada akhirnya Steve menekankan bahwa kemauannya tak bisa ditawar lagi. Tony tidak boleh menaiki pesawat penyelamat, maka Reed terpaksa mengalah. Dengan demikian, diskusi pun selesai. Maka Steve berlanjut melakukan hal lainnya. Dia menyuruh Rhodey mencari tahu lokasi Tony. Rupanya Tony sedang berada di markasnya yang disebut Resurrection Building. Dia datang ke sana seusai hancurnya Saul's Hammer. Kini di gedung tersebut, sistem keamanan melaporkan kepada Tony bahwa 4 menit lagi akan terjadi incursion. Selain itu, ada War Machine yang memasuki bangunan. Maka Tony bersiap-siap. Dia menutupi tubuhnya dengan armor. Awalnya Tony mengira orang yang datang adalah Rhodey. Dugaan ini keliru. Ternyata orang yang datang adalah Steve Rogers yang mengenakan armor dan tampak sangat marah. Dengan sedikit sisa waktu yang tersisa sebelum segalanya musnah, Steve ingin menghabiskan waktunya dengan memberikan hukuman pada Tony. Terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Steve melemparkan Tony keluar bangunan, menghantamnya memakai tameng dan mencabut sebagian armor lengan kirinya. Tetapi Tony tidak mau menyerah begitu saja. Dia menembakkan repulsor dadanya pada helm Steve. Maka Steve melepaskan helm tersebut. Steve juga mengungkit-ungkit muslihat Tony. Seperti sudah diceritakan pada video Incursion bagian kedua, dulu setelah ingatan Steve tentang Incursion dihapuskan, Tony mengajukan sebuah ide pada Steve, yaitu mereka harus memperluas keanggotaan Avengers. Mereka harus membuat Avengers menjadi semakin besar. Ternyata ide tersebut hanyalah tipuan Tony demi menjauhkan Steve dari masalah Incursion. Kini Steve mengingatkan pula tentang kebohongan lain Tony yang dibeberkan oleh Captain Universe alias Tamara Devu di restoran. Seperti sudah diceritakan pada video Time Runs Out bagian ke-6, Tony sebenarnya sudah tahu bahwa masalah Incursion tidak ada solusinya. Tony sudah tahu segalanya akan hancur, namun Tony menyembunyikan fakta tersebut. Begitu mendengar semua ini, Tony berusaha mengoreksi Steve.
Tony menjelaskan bahwa sejak dulu dirinya sudah tahu bahwa incursion kemungkinan besar tak mungkin bisa diatasi sebab persoalan ini memang terlalu besar, tetapi mereka tetap butuh waktu untuk berusaha. Menurut Tony, para anggota lain Illuminati sebenarnya bisa saja menyadari itu semua. Meskipun begitu, mereka teralihkan oleh hal lainnya, sedangkan Reed Richards tidak ingin percaya pada kekalahan. Reed terus-menerus berharap solusinya pasti akan ditemukan. Berikutnya, Steve memerintahkan Tony mengaku telah berdusta. Namun tanggapan dari Tony justru adalah tembakan repulsor dari lengan kanannya. Steve menghalangi tembakan itu memakai tamengnya, lalu melemparkan tameng itu pada kepala Tony. Serangan Steve belum berhenti. Dia mencabut lebih banyak armor dari badan Tony. Sekali lagi, Steve menyuruh Tony membuat pengakuan. Dalam keadaan seperti ini, Tony akhirnya mengaku telah berbohong. Dia mengaku sebenarnya sejak awal sudah tahu segalanya akan hancur. Setelah mendengar pengakuan ini, Steve memukul wajah Tony. Walaupun telah memberikan pengakuan, Tony rupanya sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Dia bilang seandainya semuanya diulangi, dia tetap akan memilih melakukan hal yang sama. Sekarang Tony juga menembakkan repulsor pada wajah Steve. Pertarungan mereka berdua berlanjut sampai akhirnya mereka ditubruk satu helicarrier yang terjatuh. Saat itu, incursion antara universe utama dengan Ultimate Universe memang telah dimulai. Dari Ultimate Universe berdatangan banyak sekali helicarrier dan pesawat tempur untuk menggempur bumi utama. Itulah akhir cerita Time Runs Out. Kelanjutan ceritanya terdapat dalam event Secret Wars tahun 2015. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, follow TikTok, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.